Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah rahimahullah, kita awali kajian kita dengan membaca Al-Quran. Semoga ilmu yang kita kaji ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Alhamdulillah. Subhanallah, pagi ini kita akan mengkaji lanjutan yang kemarin. Hari ini kita masih tentang tayamum. Sinten sing pun nate tayamum? Bu, derek nate. Pun paling tayamum apa boten? Oke. Ya. Jadi ketika kita ketemu ya persoalan ibadah dalam syariat Islam seperti tayamum, ada sholat jamak qashar, ada rukhsah yang lain, bisa sholat Jumat, bisa sholat zuhur, ya. Bisa berdiri ketika sholat, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring. Itu menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang manusiawi ya, agama yang cocok dengan potensi dasar manusia yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tidak diajarkan oleh agama Islam. Sehingga semua perintah Allah bisa dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, ketika ada perintah agama yang usul, yang pokok, pasti ada perintah-perintah yang furu. Perintah turunan-turunan itu ada. Yang pokok ketika kita sholat adalah wudu. Kalau wudu bersuci alatnya dengan air. Ketika ada persoalan di situ, itu pasti Allah memberi jalan keluar. Satu, kalau tidak ada air. Dua, atau karena terhalang menggunakan air, karena keadaan atau sebab-sebab yang lain termasuk sakit, maka Allah memberi jalan keluar dengan tayamum. Itu contoh konkret. Contoh. Ya. Dengan tayamum, orang bisa wudu tayamum, berarti ada jalan keluar. Sehingga dengan demikian manusia tetap beribadah kepada Allah dalam keadaan apapun, situasi bagaimanapun, manusia tetap bisa beribadah kepada Allah. Itu contoh. Jamaah rahimahullah, hadani Allah wa iyyakum. Termasuk perintah-perintah Allah yang lain banyak sekali. Sampai-sampai ketika kita ingin tetap hidup, kok tidak ada makanan yang halal? Kalau kita diberi amanat oleh Allah hidup, loh kok untuk hidup butuh makanan? Makanan, minuman itu Allah tentukan yang halalan, yang thayyiban, yang baik, yang halal, yang baik. Loh kok tidak ada makanan yang halal, adanya yang haram? Boleh tidak makan yang haram? Boleh tak? Babi halal kok haram? Nek darurat
darurat. Nah, ini jangan ragu-ragu, ini bicara agama loh. Harus dengan konsep ilmu, bukan kemauan nafsu kita ya. Saya ulang, belajar agama itu harus dengan ilmu, bukan karena kemauan dan nafsu kita. Cocok gue aku mau orang mau belajar agama. Belajar agama ya dengan konsep dasar ilmu. Kata-kata Allah itu yang harus ditaati. Ojo krono karepe dhewe. Allah bilang halal, ya halal. Tapi halal enggak? Haramnya darurat. Halal. Walaupun kita kelihatannya tidak mentolol, mau makan babi, ya. Itu persoalan yang ceproh kalau ekstrim, contoh dalam Al-Quran itu. Famanil turra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Babi, darah, yang bangkai, haram. Yang istihadi ya. Tetapi famanil turra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Allah yang jauh. Sehingga banyak kisah nanti akan ketemu dalam pengajian ini, bahwa begitulah indahnya Islam, begitulah mudahnya Islam. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat dikerjakan oleh manusia. Maka kalau ada manusia sampai tidak beribadah kepada Allah, alasannya kok ini, alasannya kok itu, alasannya kok anu, berarti memang faktor manusianya, faktor kemalasan saja. Tidak. Waduh, kalau pun terlambat sholat pun jam 9 jam ini, ya pun buat manusia sholat subuh, keliru bukan keliru. Keliru malah ya keliru. Oleh karena itu mari kita konsep keilmuan ini kita bangun bersama-sama agar kita beragama berlandaskan ilmu. Tayamum. Awet melatih tayamum awet. Biar ngerti. Tapi pernah meninggalkan sembahyang. Waduh. Ya, karena air banyak, selama masih ada air dan tidak terhalang menggunakan air, maka ya tetap pakai wudu. Tayamum, ya. Qala Allah Ta'ala, fatayammamu sha'idan thayyiban ay turaban tahiran. Kalau tidak ada air, panjenengan mau bersuci, mau menghadap Allah, mau wudu tidak bisa, maka fatayammamu. Tayamum itu dengan apa? Sha'idan thayyiban. Ai turaban tahiran, dengan debu yang suci. Ya. Famsahu, maka usaplah biwujuhikum, wajah panjenengan, wa aidikum, dan tangan panjenengan, minhu, dari turab itu. Nah, ini Allah menandaskan ma yuridullahu, Allah tidak menghendaki liyaj'ala alaikum min harajin, menjadikan panjenengan min harajin, dari kesusahan. Allah boten pengin panjenengan urip susah dalam abdi kepada Allah. Jadi prinsip ibadah itu harus gembira ria, senang dan bahagia. Jangan sampai jadi hamba Gusti Allah kok ora seneng, gitu. Ora seneng tondo tandane ora syukur. Wong nek iso seneng tondo tandane syukur. Nah, kira-kira jenengan akeh meseme apa akeh besengute? Ya memang ya toh. Sumeh senyum ya memang ya melihat situasi kondisi gitu.
Nek dhewean senyum ambil mlaku ngono ya. Prinsipnya dia ja'ala alaikum min arjin ya. Allah mboten menghendaki panjenengan urip susah. Dadi urip dikonsen. Lha iki contone wis pirang-pirang lho. Ketemu wong brengkeli ngono dikonsen kok. Ketemu wong brengkeli kan atine dhewe bededeg kok. Dikonsen. Ya memang begitu Allah mencipta kehidupan ana wong sing ngapuronan, ana sing wong besengkan, ana wong sing jengkelan, ngono niku ngutungan. Ono ya biasa mawon. Penting ya memahami dasar-dasar agama. Ini jenenge tafaqquh. Wa huwa utawi tayamum iku min khossoisi hadhil ummah. Tayamum itu merupakan ajaran spesial untuk umat ini. Sebelum umat Nabi belum ada ajaran tayamum. Belum ada. Ya, belum ada ajaran tayamum. Jadi merupakan khosois ya, merupakan keunggulan, keistimewaan ajaran yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ini penggalan ayat. Ini fakta yang mamusyaitan thayyiban. Niku turunnya itu pada pada tahun ke-6 ya. Wa furidho sanata sitin minal hijrah. Ya. Syariat tayamum diundangkan pada tahun ke-6 setelah hijrah. Padahal sholat itu kewajibannya 2 tahun setelah hijrah. Lah Isra Mi'raj hubungannya berapa? Di Mekah itu belum ada syariat sembahyang seperti yang kita kerjakan. 13 tahun di Mekah, Nabi itu belum mendapatkan syariat sembahyang. Belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah haji, belum ada perintah jihad, belum ada. Jadi di Mekah 13 tahun itu hanya mengajarkan akidah dan akhlak, nilai-nilai dasar dan nilai-nilai moral ya, kehidupan umat. Nah, setelah hijrah kemudian dubrul itu jenis istilah apa? Dubrul itu terus syariat itu diundangkan bertubi-tubi. Pertama sholat diundangkan keluar dari secaranya misalnya undang-undang ya apa wae turunan undang-undang aturan ya, undang-undang di sana bukan aturan nih. Terus secara teknik sholat diwajibkan tahun kedua Hijriah. Puasa tahun kedua Hijriah puasa. Termasuk tayamum itu tahun ke-6 Hijriah. Itu artinya Al-Quran turun itu bersamaan dengan waktu yang harus kita pahami, yang mesti di sana ada asbabun nuzulnya, ada setting sosialnya. Nah, tayamum ini kan solusi. Berarti saat itu pasti kaum muslimin berhadapan dengan masalah. Ya begitu ya, Allah sebagai sutradara begitu. Ini turunkan nanti ada peristiwa seperti ini, kayak turun itu. Jadi kalau belajar agama, belajar Quran, belajar hadis, ngerti asbabun nuzul, ngerti asbabul wurud, niku indah sekali. Islam itu tidak akan ada persoalan yang pelik. Nah, karena itu ya kita ya ngaji terus Pak Haji ya. Sampai kapan Pak Haji? Sampai kapan kita ngaji? Sampai sakaratul maut ya. Sampai liang lahat. Rukhsatan ay intiqal min su'ubatin li suhulatin li udrin tentu ya. Jadi yang disebut rukhsah itu adalah intiqal ya. Berpindah mengarah min su'ubatin dari kesulitan li suhulatin menuju
kemudahan, menuju kemudahan. Li'udhrin karena ada udzur, ya. Ma'akiyami sababil hukmil asliyi, ya, bersamaan dengan ada sebab-sebab hukum yang dasar. Jadi kalau tidak ada sebab-sebab hukum yang dasar, tidak boleh. Sak kepenak dhewe. Ah, ketoke atis saya membuat ora kena. Kira-kira nek atis dengan milih tayamum tanpa ada sebab-sebab udzur syar'i yang dasar, kira-kira boleh? Tidak boleh. Misalnya itu panjenengan ledenge mati. Ledenge mati. Ya terus meh salat subuh. Nah salat subuh ledenge mati. Alah daripada kesuwen tayamum ya musul-musul niku tembok. Kenapa itu tayamum? Entuk berat. Tidak boleh. Karena belum darurat. Ya. Hukum aslinya yo panjenengan harus mencari air dulu. Mencari air dulu. Ana ne nang omahe tanggane kudu gelem njaluk, kudu gelem golek. Ya. Apa meneh mau sing awet ngendikan. Air akeh kata tayamum. Jadi kalau tidak ada penyebab, kita tidak boleh sak kepenak dewi tidak boleh. Ya sebabnya ya satu kelangkaan air, ya, kelangkaan air. Alhamdulillah di Indonesia air turah-turah. Ya pasti ya, air turah-turah. Ya, turah-turah. Nah ini Quran ini ayat turunnya nang Arab, boleh penyuangnya. Maka sebab yang kedua bukan hanya kelangkaan air, tetapi bisa faktor lain, ya, sakit, ya, sakit sampai diinfus, misalnya naudzubillah tidak bisa wudhu praktis, gitu ya, bisa berwudhu, sudah ambil jalan tayamum. Nah, tetapi itu pun kita akan melihat kasus. Kalau tayamum yang sempurna, ya di sini diuraikan panjang lebar. Rukunnya tayamum ada berapa? Sing pun ada tayamum, Haji. Lali ya, ya wis diulang-ulang meneh. Enggak. Saya pernah sakit. Jadi itu apa namanya? Kemudian spraynya itu habis diganti, kan belum ada debunya juga. Tayamum itu aja sambil tidur, termasuk sholatnya, termasuk tayamumnya. Boleh nggak? Boleh. Boleh enggak Pak? Boleh ya? Ini pertanyaan penting ya. Kembali ke ayat. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Tayamum itu dengan alatnya apa? Debu. Thayyiban yang suci. Wah, balik bertanya kepada Pak Haji. Kira-kira di tempat itu ada debunya belum? Spraynya itu barusan diganti. Oh, baru diganti berarti masih kinyis-kinyis ya? Masih kinyis-kinyis. Lagi, itu berarti ya, ini berarti kondisi darurat itu yang harus dipahami. Jadi kondisi darurat itulah yang harus dipahami. Karena menurut syariat tayamum harus dengan debu yang suci. Ketika panjenengan ngendikan spraynya baru diganti, berarti menurut logika ada debunya enggak? Ada. Berarti tayamum saat itu keadaan darurat. Keadaan darurat. Nah, urusan syariat itu fluktuatif, elastis. Ya, ini sudah rukshoh loh tayamum ya. Tetapi tetap urusan syariat ada patokannya, ada
ada tekniknya, termasuk menyentuh persoalan alat dengan debu yang suci. Ketika tidak ada debu, yakin tidak ada debu, berarti wudhu tayamum panjenengan satu dalam keadaan darurat. Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama, begok-gok ya kudu ono debu. Misalnya kita siapkan mau tayamum, ya kudu boleh debu. Pasir dengan debu beda, pasir dengan debu beda. Kita ambil debu aja, debu yang dari tanah. Orang kenal nganggo semen. Semen kan kayak debu juga, tapi debu juga. Tidak boleh dengan bedah, walaupun kayak debu. Tidak boleh dengan pasir, harus debu dari tanah. Mengapa harus debu dari tanah? Karena debu dari tanah ada unsur-unsur seperti air. Dengan kaji yang punya ilmu tentang kealaman, ya, air itu mengandung unsur-unsur yang bisa membunuh kuman. Betul? Debu dari tanah juga ada 3 unsur yang bisa membunuh kuman. Siji ada nitrogen, 2 ada magnesium, 3 ada fosfor. Itu ketiga unsur itu yang bisa membunuh kuman. Maka debu menjadi alat bersuci. Jadi alat bersuci. Ibu-ibu kalau bedai telas, bukan usah khawatir, boleh debu mau, boleh debu mengko nek ajeng sare, diosor-osor kengene, engko esuk-esuk nikine pipinya halus. Ora percaya buktikan. Wong lumpur yang menjadi alat kosmetik. Nah niku, lha tenan niku. Jadi pendapat yang pertama mbok kok kudu ana debune. Ketok ana debune. Enggak? Cara nyari debu gimana? Cara nyari debu? Iya. Gimana? Di mana nyari debu? Ya, kan itu belum ada debunya. Nah, kalau ngambil debu dari tanah bagaimana buat? Satu, tanah di depan rumah kita, ya, ketika itu tidak ada najis, kita ambil, nanti diayahi. Ketika keluar debunya itu yang melupakan, atau dengan debu yang di plafon, atau rumah yang jarang disapu, orang debunya mana? Ini kan debunya mana ini? Mungkin AC ya berarti debunya bisa begitu. Maka kan prakteknya kan begini. Orang usah akeh-akeh, sacukupe. Nah, kata-kata sacukupe ini berarti menunjukkan bahwa walaupun harus dengan debu, tidak begokok harus seperti itu. Maka pendapat yang kedua boleh. Mau di pesawat aja, ya kan? Ketika mau haji, ya, saya mau monggo ini waktunya sholat karena tidak boleh menggunakan air. Maka dengan joket pesawat itu ada yang membolehkan. Berarti kesimpulannya spray ini jenengan itu semua menebetikan itu ada yang membolehkan. Walaupun tidak ada orang yang terdebune. Kalau saya memahami karena ini namanya darurat, karena ini menjadi rukhsah, maka bisa dilakukan. Bukan usah khawatir, Mbak. Gusti Allah ngertos. Waktu jenengan gerak. Gusti Allah ngertos, betul. Jenengan tetap sholat. Gusti Allah ngerti betul. Nah, maka ngaji harus sampai kepada hal-hal yang bersifat hakikat, jangan disyariat saja. Karena agama itu ada 2 unsurnya. Ada unsur kulit namanya syariat, ada unsur isi namanya hakikat. Orang yang belajar agama hanya syariat saja, wis pasti berbudul mesti. Pasti berbudul. Nek orang ini orang
Padahal agama memberi solusi jalan keluar. Ngono. Iya kan? Lah Islamnya isine apa iki wis dibahas makrifat, tauhid, iman, Islam. Ya. Dan kita ngaji tentang makrifat, wis penak ora karuan murid iki. Apalagi duwe tauhid, apalagi duwe iman. Wes kok sing usrat iki persoalan Islam iki sing usrat. Karena persoalan kulit luarnya. Padahal kaya masalah nek tuku nek tuku sing dituku kulite apa isine. Iya, Mbak. Bu, nek jenengan tuku durian sing dituku kulite apa isine? Kulitnya saya sini tuh, Pak. Nah, pemahaman yang komprehensif, yo kulite yo isine. Tapi setelah dibuka kletek, sing dijuko isine, kulite mesti dibuang. Karena orang ngerti ngolah bahwa kulit durian manfaat. Belajar agama ya begitu. Yo syariate dijuko, yo isine dijuko. Tapi suatu saat iso buah isine kaya pelajaran pagi ini. Kayak kudu ngene. Lho mentok ora ketemu solusine, ya wis kulite buah dijogo isine. Apa isine? Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah intinya napa? Jadi intinya napa? La ilaha illallah. Kudu ngono. Ya, itu ngono. Sering kalau menjumpai persoalan sing berbenturan antara kulit dan isi sering lalale. Iya. Iki pedangnya betul-betul iki. Ali. Oh iya. Oh, aturannya ya, sorry ya, aturannya ya. Sing ngapain tadi? Iya, ya. Banyak yang kita jumpai ya urusan agama yang berbenturan antara syariat dengan hakikat, antara klaim dengan isi ibadah. Lo ngono kuwi wis awet biyen ulama-ulama niku sering ora ketemu. Ahlul dzahir mekengkeng begogok, ahlul batin yo ora cocok dengan ulama dzahir. Jadi biasa ya kan, nek ngopeni agamane Gusti Allah ketemu antara ahlul dzahir dan ahlul batin biasanya yo saling biasa awet biyen gitu. Ana sing gogok ngurusi syariat, ana wong sing kadang-kadang agak lunak ya karena agama ini mboten niku tok. Contohnya kata apa soal urusan syariat atau hakikat. Lurus rapat ngono, Mbak. Urusan syariat atau hakikat? Ya ono syariat, ya ono hakikat. Urusan syariat yo dengan noto sof rapat artine bahwa menata sof itu termasuk di antara kesempurnaan sholat. Hakikate nopo sing noto sof wong Islam. Hakikate wong Islam dikon rukun ngono, Mbak. Dikon rukun, wong sembayang kok angel rukune. Lha pripun sembayang iki kula sampai datang niku. Sembayang to bendino ora tau lah. Lho kon rukun ambek wong angel ora karuan. Padahal nek ana teh. Gitu, iki contohnya to, ini nang Misra. Ini rumusnya cocok. Nek banyu panas dikei teh mesti warnane abang. Oh anyep dikei gula mesti warna rasane manis. Lah salat itu tanda anil fahsai wal munkar. Lha kok ahli salat kok anil rukuni. Terus berarti ada persoalan. Jelas ya, persoalannya jelas urusan Islam. Tapi nek wong ngaji makrifat tauhid iman, insyaallah gampang damai, gampang
rukun gampang diajak bersama. Ngoten mbak tok. Wonten melih. Rukunnya dari sama tadi yang Rukun niki penting. Panjenengan sering kalau belajar agama ketemu istilah rukun, ketemu istilah syarat. Bedanya syarat dengan rukun apa? Bedanya syarat dengan rukun apa? Beda kayak gampang angel. Sebenarnya gampang, harus ngerti ilmu ini. Syarat itu perangkat yang harus dipenuhi sebelum masuk pekerjaan. Itu namanya syarat. Syarat masuk kerja, dapat punya ijazah, ada surat lamaran, ada foto. Itu berarti syarat karena belum masuk kerja. Tapi setelah masuk kerjaan, istilahnya rukun. Kerja kudu jam itu, kerja ini rukun. Nah, tayamum juga begitu, ya. Syaratnya tayamum ada penyebab. Nah, rukunnya tayamum mesti yang pertama nih niat, ya. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah dengan apa mau? Dengan debu dari tanah yang suci. Orang-orang pasir unsurnya beda dengan tanah, dengan debu ya. Itu. Nah. Yang ketiga mengusap tangan sampai siku-siku. Nah, itu rukunnya tayamum. Iki dikaji monggo diulang. Wa amma mujibatuhu fasyai'ani, penyebab kita diperbolehkan tayamum pada dasarnya hanya dua. Faqdul ma'i awil marad. Yang pertama kelangkaan air, tidak ada air. Yang kedua faktor sakit. Yang ditanyakan karena faktor sakit. Tuh ya. Fa amma faqdul ma fayajibu fihi tolak. Ketika yakin tidak ada air, tidak boleh serta merta langsung tayamum. Fayajibu wajib fihi ing dalam persoalan ini apa at-talabu mencari air, itu pun pada tuhur waktu setelah masuk waktu sholat. Ya karena tayamum itu darurat, ya benar-benar darurat. Carinya air kalau sudah masuk waktu sholat. Iya. Ya, belum masuk waktu sholat tayamum menurut hukum fikih tidak sah. Jadi syaratnya kudu wis mlebu waktu itu ya. Harus sudah masuk waktu ya. Fayatlubul ma min rahilihi ya. Di sekitarnya orang boleh banyu nang omahe dhewe tok. Terus sapa ngerti tangga-tanggane duwe banyu wae semua sebut. Jadi rukunnya ada berapa masalah? 3 ya. 1 niat, 2 mengusap wajah dengan debu dari tanah. Yang ketiga mengusap kedua tangan dengan debu sampai siku-siku. Ya tertib. Yang berikutnya tertib. Nah, jadi tayamum ya tertib. Berarti rukunnya ada berapa? Ada 4. Nah, prakteknya
prakteknya bagaimana prakteknya? Ya secara syariat mesti kita persiapkan debu selama masih bisa, selama masih muda kita persiapkan syariat. Kita harus tidak boleh dengan mudah meninggalkan syariat, tidak boleh. Contohnya bulan ono isinya sebab ono kulite, tidak boleh meninggalkan syariat tanpa darurat dahulu. Dipraktekkan mau. Ya. Niatnya tayamum itu beda dengan niat wudhu. Ya. Kalau wudhu kita niat menghilangkan hadas kecil, tapi kalau tayamum kita niat untuk diperbolehkan sholat. Niatnya bareng-bareng. Anggo basa Arab. Kone angel yang basa Indonesia. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma. Nawaitu tayammuma. Listibahatis sholati. Listibahatis sholati. Fardhon lillahi ta'ala. Fardhon lillahi ta'ala. Saya niat tayammum agar diperbolehkan sholat fardu karena Allah. Itu ya. Ambil debu ini sudah disiapkan ya debu. Nah, kemudian diusapkan ke wajah dari atas, tangan kanan ke atas, tangan kiri ke dagu, kemudian diputar, diratakan. Diratakannya niat mengusap wajah dengan debu dari tangan. Ambil yang kedua. Untuk apa? Untuk tangan. Yang diusap kanan dulu atau kiri dulu? Kanan. Berarti mengusap dengan tangan kiri. Ya. Sampai siku-siku ya. Dibuka. Tangan kiri diusapkan ke tangan kanan sampai siku-siku, diputar bawah. Atas dulu Mbak. Begini, ini teknik gitu. Bawah dulu boleh, atas dulu boleh. Itu teknik gitu. Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan atas dulu apa bawah dulu, sing penting diusap. Usape ini lho sing pokok itu. Dengkule se apa tangane se ora dibahas. Sing penting sujud. Sujudnya yang ditarik itu. Diperhatikan dua-duanya ya. Atas dulu ke bawah atau bawah dulu. Kalau bawah dulu berarti debu yang di tangan kanan bisa hilang. Misalnya ya dari sini. Kan debu yang di sini lah. Kalau akan dari bawah, berarti dari pergelangan, Mbak. Dari pergelangan ya. Itu ya. Kalau dari atas dulu pena. Dari atas dulu sampai pergelangan berhenti. Tangan kanan pindah. Debunya kan masih tutup. Ya praktek Mbak. Sesuk mek kaji lho yo. Kok diajari tayamu ben iso. Mbak. Coba praktek jenengan iki. Maju mriki. Debune kene ya. Nah, ini. Niate pripun mau? Ambil debu yen. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Diusapkan wajah. Tangan wajah dulu. Wajah dulu toh, wajah dulu. Tangan kok kedua. Tempelkan ini wajah. Tangan baru pergi. Yang kanan di atas. Wes diratakan.
boleh. Nah, diusapkan ke tangan. Repot. Tarik. Bajunya dilingkis, ya boleh praktekkan dilingkis ya. Ya boleh, tidak. Oh, rampung. Jadi tayamum itu anggotanya menyeluruh, ya, anggotanya menyeluruh. Kenapa? Enggak. Kalau pakai air harus kaki. Tayamum kalau enggak pakai kaki diudah diusap itu bagaimana? Nah ini tanya yang mendetail ya. Kalau tayamum hanya wajah dengan tangan. Kalau pakai air kok sampai kaki, nah itu bagaimana? Ya pertanyaan yang baik, Rian nanti aku letakkan zaman Nabi gitu. Ada kasus ono sahabat Nabi berjunub ya, berjunub main sholat subuh main adus orang ono banyu terus metu sapa omah golek pasir nang jopone omah terus guling-guling ngono karepe kaya mau ben padha kabeh wudu yo sikile yo wajahe yo tangane yo sirahe ngono ben klopot ben gumpak debu ngono niku terus wadul ambe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus yo diarahkan tayamum yo manut Quran ketika tayamum berarti beda dengan wudu karena beda ya beda. Nah maka ibadah tadi saya sampaikan boten krono karepe akale nafsu menungso tapi karepe Gusti walaupun gantinya mandi junub kalau tidak ada air kudu mandi junub ya sudah pakai debu kalau tayamum ya anggotanya hanya 2 nggih lalu ditanyakan mengapa tidak dibasuh kakinya, sirahnya tidak diusap. Jadi aja ngatus niku ya monggo. Berarti orang manut Gusti Allah. Karepe dhewe ya, berarti karepe dhewe. Ya inilah agama ya toh. Maka beribadah kepada Allah jangan sampai ewo pekewo. Lah nek wis manut Gusti Allah pun mboten saya ewo pekewo. Ya Allah, kula ajeng salat tengah depan jenengan. Lho kok habis buang air, lho kok tidak ada air. Cara membersihkannya najis dengan apa? Kalau tidak ada air. Habis buang air, bukan ketemu itu. Habis buang air berak. Kudu bersuci. Orang mau boleh bersucinya pakai apa? Pakai tisu. Sebelum pakai tisu ya toh, pakai batu dulu namanya istinja diajarkan oleh Quran atau istinja. Ya, batu newe sing ana pojoke, Mbak. Sing ana pojoke. Sing licik. Malah nyogok ae. Harus licik koral. Sing alus tapi ana pojoke lho, setuju. Ya toh? Lah nek Gusti Allah ngendikan entuk ya pun entuk. Lah perasaane menungso ya ketok lepet dan sebagainya tok kawit. Itu perasaan kita, tapi nek Gusti Allah marenaken ya pun pareng. Ngono, Mbak. Ya ngono niku. Lah, pakai batu. Enggak ada. Diganti dengan tisu boleh enggak? Boleh. Karena apa? Unsurnya bisa membersihkan Pak boleh pakai tisu, boleh. Itu. Jadi tidak harus dengan batu, dengan daun boleh. Menurut satu pun tisu kan ada satu pun. Jadi itu ya sudah praktek tayamum. Anaknya apa anaknya? Masalah dulu Pak. Tadi untuk mensucikan junub itu tayamum. Lalu setelah selanjutnya akan surat tayamum lagi atau hanya
mensucikan dari junub dan juga sekaligus untuk persiapan sholat. Yang pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua, kalau kita mengenal ada istilah nyimpan wudu. Jadi dalam sama-sama dalam keadaan wudu terus dalam bagi posisi dalam wudu. Tapi kalau tidak ada air nanti kan di tayammum kalau sholat. Kalau kita tayammum yang dengan maksud tujuan sama seperti kalau nyimpan wudu, boleh nggak Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayamum itu hanya sekali pakai untuk fardu sholat wudu. Sekali fardu, sekali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Dan beberapa sholat sunnah tidak apa-apa. Karena ada syarat tayamum harus sudah masuk waktu, maka tidak ada istilah nyimpen tayamum. Tidak ada istilah nyimpen tayamum. Misalnya subuh mau tayamum, subuh tayamum, duhur, ya wajib tayamum lagi karena tayamumnya nanti ketika masuk waktu duhur. Dari syarat-syarat itu bisa kita pahami dengan jelas, berarti wudhu tidak ada, tayamum tidak ada nyimpen tayamum seperti wudhu, tidak ada ya, karena tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Ketika datang lagi sholat fardu, tayamum lagi. Bapak. Setelah junub tadi kan tayamum untuk mensucikan junubnya. Terus akan sholat apakah perlu tayamum lagi atau tidak? Ya benar-benar. Sudah. Mandi junub, Ya. tayamum. Ya, Dan terus mau sholat, tayamum lagi enggak, kan begitu. Berarti ada dua pekerjaan, apakah cukup sekali? Nah ini sudah dibahas. Mandi sendiri, Sholat sendiri. mandi sendiri, Wudu wudu sendiri. sendiri, kan begitu. Nah, berkaitan dengan persoalan rukun, dan niat yang pertama niatnya untuk apa? Nanti. Untuk mandi kan? Nawaitut tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Tayamum yang pertama adalah untuk menghilangkan hadas besar ya, untuk diperbolehkan sholat. Nah, ketika mau sholat itu tayamum lagi enggak? Pertanyaan begitu ya. Ya tayamum lagi. Berarti dua kali. Ya, dua kali. Karena di situ ada dua pekerjaan. Satu, hadas besar. Yang kedua, tayamum hadas kecil. Ya, sama dengan kemarin misalnya wudhu. Wudhu toh, mau mandi wudhu dulu. Nanti setelah mandi wudhu lagi. Nah, dalil kiasnya seperti itu, dalil kiasnya. Saya ulang, mau mandi wudhu. Setelah mandi hadas besar hilang. Kemudian mau sholat wudhu lagi. Wudu lagi. Berarti dua kali pekerjaan. Ya, ayatnya jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kita datangnya ayat itu surat Al-Maidah ayat 6 itu ada 4 pekerjaan untuk kita. 1 urusan mandi, 2 urusan wudu, 3 urusan tayamum, yang keempat urusan mensucikan najis. Dan Bapak mau tanya, kalau kita sakit tapi belum tahu, belum paham untuk tayamum, kan akhirnya kita meninggalkan sholat, itu wajib mengqadha apa tidak? Dan kalau memang harus wajib mengqadha, kapan waktunya? Mengqadha sholat yang pertama, setelah kita jadi orang Islam, maka sholat menjadi kewajiban yang melekat. Pertanyaan saya, dulu waktu sakit umur berapa?
kalau belum balik berarti belum wajib, nggak usah dipikir ya. Setelah balik baru terkena taklif kewajiban. Lah kewajiban sholat itu ketika seorang muslim meninggalkan sholat maka wajib dikudu. Wajib dikudu. Logikanya begini, sudah ada kesepakatan. Setelah majaz syahadat sudah ada kesepakatan. Setelah syahadat ini loh ada kerjaan kamu. Gitu. Setelah akad tanda tangan cocok sesuai setuju, maka setelah syahadat itu konsekuensinya harus mau sholat. Lebih orang sholat. Berarti ketika tobat itu tetap wajib mengkudu. Karena kewajiban itu tidak pernah dihilangkan, tidak pernah dicabut. Nah terus ketika waktu itu belum ngerti tayamum meninggalkan sholat itu ya wajib. Nah, sholatnya kapan waktunya? Waktunya kapan? Berapa kali? Kan berapa kali? Waktunya secepatnya. Mulai sekarang bisa. Kira-kira pirang sholatan sing ditinggal Mas. Ya kudu kira-kira ya toh. Kira-kira ping pira ya toh. Misalnya seminggu ya toh. Wis pokoke sing kelingan seminggu. Jadi kudu dieling-eling. Kira-kira seminggu. Adapun salah enggak masalah. Yang penting sudah menggunakan pikiran kita. Lah waktunya, Pak. Waktunya bisa bareng dengan sholat fardu yang lain. Jadi setelah waktu fardu pertama ya itu misalnya meninggalkan 5 waktu sholat, mengqadha duhur bisa dengan duhur kan lebih gampang nih. Oke nanti yang itu oke Pak betul. Oke berarti sholatnya double materi, mau qadha dulu atau qadhunya setelah wajib setelah sholat ya toh. Menurut ilmu ya toh, daripada qobliyah lebih baik mengqadha dulu. Nah itu kan andai kata sampai 5 hari atau 1 minggu itu langsung saat duhur kita selesai 4 rakaat terus dibarengin langsung 5 kali gitu atau sehari ganti bisa sekaligus 5 kali, tidak harus nunggu besok-besok. Rokok memang iya. Namanya wudu itu berarti sholat yang dikerjakan di luar waktunya sholat yang itu. Namanya bayar baiknya secepatnya apa ditunda-tunda. Bayar utang secepatnya. Berarti diropel. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin qabla al-qiblah qadhaan lillahi ta'ala. Rampung usolli fardhu asri arba rakaatin qabla qadhaan lillahi ta'ala. Tapi kok aneh. Kok salat subuh. Lah maka salatnya nang omah wae. Usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib qadhaan lillahi ta'ala. Ini dalam konsep fikih sosialnya Mbak Zahal cetok. Alasannya mengapa harus dikudu? Tidak cukup hanya istighfar astagfirullahaladzim. Tapi yang namanya tobat itu ada lakunya, ada pekerjaannya. Jelas ya Mas Heri ya? Bisa diropel, tapi nek ketok aneh, yo wis. Mau nguduni asar biasa, nguduni maghrib ya maghrib. Tapi prinsipnya sebaiknya secepatnya. Diropel lawan jadi sedino wis ora pikiran. Lah nek ropel repote nek ninggalkan sembahyang 10 tahun. Kan ada tahu wong Islam sing tobaté bar meh mati gitu. Tobat 40 tahun. Ora sembahyang. Lah nek ropel repote nek sing ditinggalke terlalu banyak. Maka ya ben ringan karena agama kan meringankan ya wis kodone bareng sholat fardu yang lain. Nek sedina diropel mawon. Tapi nek ana seminggu kan pirang-pirang sholat. Seminggu berarti berapa kali sholat? 5 kali 7, 35 sholat. Berarti pirang rakaat iki, Pak?
17 ping 5. Oh, main 1 rakaat. Itu ya. Kalau fotonya itu diulang-ulang fotonya, foto dulu itu hanya 1 kali, tapi karena waktu utangnya banyak, dibanyaki 10 kali fotonya. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh kan? Boleh. Berarti sholat duhur ping 10 ya. Usolli fardhu duhur. Qodho aku sholli fardhu duhur. Qodho aku sholli fardhu duhur. Qodho aku. Nah, tapi ada ulama yang tidak menganjurkan sholat. Ya sudah, tobat ya wis tobat. Boleh sing ringan apa boleh sing berat? Boleh sing ringan toh. Tapi nek jenengan boleh sing ringan wis cukup tobat mawon. Kewajiban tadi melekat. Mesti kelingan aku mbiyen ora sholat. Aku mbiyen ora sholat. Sampai mau meninggal kelingan. Aku mbiyen ora sholat. Aku mbiyen ora sholat. Ngono. Dadi nek wis dikodho perasaan itu hilang. Karena orang mukmin ketika meninggalkan perintah Allah pasti hatinya itu tidak tenang. Pertanyaannya pengen tenang atau pengen budak? Pengen tenang kudu orang cukup tobat orang mau cukup tobat, tapi ada amalannya, ada perbuatan. Coba jam 6. Ini jamnya benar ya? Oh benar. Ya oke lewat di ngapunten nggih. Oh kurang 2 menit orang. Iya. Satu. Ya, masih berkaitan dengan tayamum. Misalnya ada pilihan, kita itu dalam perjalanan punya setengah botol aqua, sedangkan di kamar mandi misalnya di kereta itu mungkin airnya juga habis. Itu pilihannya, apakah kita menggunakan botol setengah itu sebagai wudu atau kita tayamum? Ya. Dua pilihan. Kalau ada air, tidak boleh tayamum. Cetok. Nah, setengah apa? Cukup apa enggak? No. Cukup. Ya harus wudu. Ya, apa segini ya toh, setengah. Terus ya diambil yang wajib saja atau yang rukun wajib. Ya kok harus protes mesti. Berarti mustakmal. Air yang di sini dibawa ke sini. Wes repot yang ngaji Wong istilah mustakmal itu adalah kajian-kajian fikih. Mana ketemu ulama sing ora ana istilah mustakmal ngono, kok malah bingung ya. Jadi namanya mustakmal kuwi ya nek banyu sak cedhuk kuwi dikobok-kobok jeneng mustakmal. Tapi nek air dari sini diputar ke sini ya bukan mustakmal, memang apa ya kudu ngono menurut mustakmal. Repot. Itu jadi diratakan, gitu. Air. Kemudian cerut, gitu. Tangan kanan cerut diusapkan ke dialirkan ke tangan kiri. Cerut. Nah, kalau cukup harus dengan wudu katanya. Tidak boleh tayamum karena sebab asalnya itu tidak terpenuhi. Harus dengan air. Nah, pertanyaan berikutnya. Nek ana banyu sithik, ana kewan kehausan. Kita tidak boleh menggunakan air itu. Kita wajib tayamum. Air itu dibutuhkan makhluk Allah yang lain untuk minum binatang. Misalnya kucing kehausan, atau sampai lebih-lebih ya sudah. Kita manusia ngalah demi makhluknya Allah yang lain. Jelas ya? Pasti mencoba sih. Mencoba tuh asli. Selamat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi
sholli ala Muhammad ya Rabbi